Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos menjumpai Anda ya. Dan saya masih berada di Kabupaten Buleleng, serangkaian dari penyerahan Anugerah Bali Brand. Dan kali ini saya berada di warung makan Sioba Kelok. Sebuah nama yang kalau saya dari dulu sudah cukup sering mendengarnya, Sioba. Kalau sudah ngomong Sioba, Buleleng, Singaraja, pasti kita akan bicara dengan Kelok. Dan terima kasih, hari ini saya diberikan kesempatan untuk mewawancarai langsung Bapak Ketut Antara ya. Iya. Beliau ini adalah generasi kedua dari Sioba Kelok. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu, Pak Ketut. Gimana kabar? Sehat walafiat. Astagfirullah. Tahu semangat banget ya. Iya. Mas, kalau boleh cerita tentang Sioba Kelok ini, Iya. sejarahnya seperti apa Pak? Sioba Kelok itu berdirinya tahun 1963. 63 ya. Itu dari ayah saya sendiri yang bernama Tan Kelok. Kemudian dulu dagangnya masih sederhana. Masih belum pakai lemari Sioba. Masih pakai baskom kecil-kecil itu. Oh, iya. Cuman itu aja. Terus yang ngeracik bumbunya itu sebetulnya bumbu ini ada dua macam. Untuk dikuah siobanya yang ada kecap manis, kecap asin, dan dikasih ramuan. Ramuannya ada macam 5 macam yang bernama ngohyang. Kemudian ada kuah kaldunya. Kuah kaldu dipisah buatnya dari tulang kepala. Kemudian mau bikin bumbu harus dicampur kuah kaldu sama bumbu kecap tadi, kuah kecap tadi, baru dikasih bumbu tauco. Nah, bumbu kecap itu yang dinamakan ngohyang itulah lezatnya sekali sebetulnya. Ditambah kaldu dari babinya, kaldu dari kepalanya lain, jadi rasanya lebih mantap. Sebetulnya saya ini sudah tidak pakai bumbu masak lagi, karena dari kaldu itu sudah ada rasa manis. Perlunya Sioba ini kan ada rasa manisnya, ada asin, ada manisnya. Nah, itulah betulnya ciri khas Sioba Kelok. Kemudian bumbu tauconya hanya sederhana sebetulnya. Bumbu tauconya itu saya pakai lombok besar, lombok kecil, sama tauco sama garam. Itu di blender, itulah campuran ke bumbunya. Kasih tepung maizena, supaya kental sedikit, jadilah bumbu Sioba. Dagingnya itu yang tadi, yang ada kecap manis dan kecap asin. Kemudian dilanjutkan setelah ayah saya meninggal tahun 1971, mulailah sejak meninggal itu mulailah ngetop nama ayah saya itu karena meninggalnya secara mendadak. Gitu, kena serangan jantung. Nah, baru habis ayah saya meninggal, baru kemudian saya melanjutkan sama ibu saya dengan kakak-kakak saya. Waktu itu saya masih umur 14 tahun kalau tidak salah. Sama kakak-kakak melanjutkan. Kemudian berapa tahun kemudian kakak saya pergi merantau semua. Saya yang tetap tinggal di sini. Sampai akhirnya usaha ini berjalan dan sudah pakai, ya sudah modern lah. Sedikit modern, tetap ramuannya itu tetap dari bapak saya sendiri. Kemudian ramuan ini sebetulnya didapat dari, bukan dari bapak sendiri, dari paman saya sendiri. Jadi kakak bapak saya yang ngasih tahu. Karena waktu itu usaha apa aja bapak saya jatuh, disuruhlah jual Sioba ini. Memang ini rezeki ya, siapa tahu ya jalannya. Memang jalan begini gitu. Iya. Ya. Berarti sudah dari tahun 1963, kemudian Bapak dari tahun 1971 ketika almarhum sudah meninggal, Bapak kemudian melanjutkan. Jadi nama Kelok sendiri dari nama bapaknya Pak Tut ya? Iya, dari nama bapak saya itu. Sekarang kalau boleh selain Pak Tut, kan generasi kedua berarti? Iya. Sudah ada generasi berikutnya juga melanjutkan ini, Sioba Kelok ini? Itu kalau generasi ketiga sudah ada ya. Cuman masing-masing punya cara masaknya masing-masing. Padahal ramuan tetap aja pakai. Kadang-kadang karena ramuan ini agak mahal sedikit, mungkin kalau bahannya mahal
Harganya Mungkin dikurangin, saya tidak ngerti juga, makanya beda-beda rasanya. Dari kakak saya Denpasar lain rasanya, dan bahkan yang sama-sama kota Singaraja aja beda. Di Seririt beda, banyak yang pelanggan bilang gitu. Makanya yang pelanggan yang dicari itu di pusatnya di mana? Di Kampung Tinggi dan di cabang ini, Jalan Ayani, yang saya kelola sendiri. Gitu, Pak. Jadi memang, tapi tetap namanya Kelok, Pak ya? Kelok. Tapi kalau Kelok, keluarganya Kelok. Bapak berarti? Iya, Keluarga asal siapa Kelok yang- berarti keluarga saya sendiri. Karena sudah Karena sudah dipaten. dipatenkan ya? Iya. Sioba Kelok itu memang Coba keluarga Kelok Bapak. sudah dipatenkan. Selain Pak Sioba Kelok kan ada juga Sioba yang lain. Banyak, Tapi itu banyak. yang jelas bukan dari Kelok. Bukan. Pada sedikit ya, saya juga penasaran sebenarnya selain bumbunya yang khas, Iya. apakah cara masak ini juga khas tadi, Pak ya? Ya, yang tadi bumbu ada kecap manis, kecap asin, sama ramuannya 5 macam itu yang namanya ngohyang. Baik. Kalau bahan dagingnya apa saja, Pak, yang kalau Sioba itu? Bahan dagingnya Dari babi ini kan? Ya. Hampir semua, Pak ya ada ya? ya hampir itu ada dagingnya, ada kulitnya, Kulitnya ya? ada hati, ada usus. Sebetulnya saya ada lidah, ada kuping. Tapi umumnya ini yang orang seneng. Kadang-kadang orang tidak seneng sama jeruan, tidak seneng. Tergantung sekarang seleranya dia. Tapi kalau boleh ada Ada yang mau gorengan. pesan, ada mau pesan kuping, ada mau pesan lidah boleh ya? Bisa. Pak, yang ciri khas yang lain ada ini, ada kerupuk juga ya? Atau apa ini, Pak, yang ini? Itu namanya gorengan ngohyang namanya. Gorengan loyang. Ini gorengan ya? Iya. Gorengan loyang. Kemudian ada juga ini acar, Pak ya? Iya. Ada acar, ada kerupuk babinya gitu ya? Iya. Dan nasinya gitu. Iya. Nah, kalau ini satu porsi segini berapa, Pak, biasanya? Ini satu porsi coba aja 30, Coba 30. nasi 5.000. Kemudian kalau minuman es teh, es jeruk 5.000. 5.000 ya. Totalnya 40-an lah ya. Iya. 40-an ya. Jadi ini memang merupakan ciri khas ya, Pak. Kalau tadi kan Bapak mengatakan ada perbedaan-perbedaan cara masaknya. Tapi kalau inti bumbunya sama sebenarnya, Pak ya. Sama. Biasanya kalau di sini di warungnya Bapak ini ramenya pada jam-jam apa, Pak? Atau ada area tertentu yang ramenya? Oh, jam-jam makan mulai jam setengah 12 itu 12 ya. sampai kira-kira jam paling setengah 2 ramenya sekali. Kalau dari pagi itu kadang 1, 2. Malam ada juga, Pak? Malam kalau di Kampung Tinggi, Jalan Surapati ada sampai malam, tapi itu dikelola oleh ipar saya. Oh, iya. Lain lagi. Lain lagi ya. Ya, dari jam 3 dia sampai malam. Saya dari jam 7 sampai jam 3. Patut, kalau pelanggannya Patut dari mana saja yang Patut ketahui? Ini pelanggan saya kalau hari raya ini, hari raya Idul Fitri, itu paling rame. Hari raya puncaknya sekali pas hari raya, sebelum hari raya, 2 hari sebelum hari raya, sampai lewat setelah hari raya, seminggu lah pokoknya. Itu rame sekali, puncaknya itu rame sekali. Karena banyak Biasanya sebelum COVID ini, Karena orang banyak berlibur ya, Pak? ya banyak yang berlibur, dan Natal dan Tahun Baru. Itu biasanya rame, tapi yang paling puncaknya sekali yang Idul Fitri ini. Gitu, karena libur panjang. Iya, libur panjang soalnya. Berarti pelanggan Patut tidak hanya Dari kebanyakan dari Jawa. Jawa ya? Iya, dari Jakarta ada, dari Surabaya, Malang banyak. Bahkan dulu sebelum COVID, tamu banyak yang makan, bahkan seneng dia. Bule maksudnya, Pak ya? Bule ya, bule-bule itu seneng sama coba ini. Ya, cuman dia ada seneng jeroan kalau bule itu. Oh iya, iya. Daging aja dia sama gorengan. Karena kalau di sana jeroan tidak dimakan. Iya, Pak, ya, tidak Pak. dimakan. Kalau kita biasa makan. Iya. Patut, tadi Wisma mancanegara bule sudah senang ya, Patut ya. Tapi kalau misal pasarnya memang dari berbagai macam kalangan itu. Iya. Yang kemudian apakah mungkin anak-anaknya Pak atau Patut di sini masaknya dengan siapa? Patut sendiri yang masak atau Saya sendiri. Kalau bumbu baru saya sendiri. Kalau ini bisa pembantu. pembantu ya? Tapi kalau Bumbunya biar nggak beda-beda rasanya. Kalau suruh orang lain nanti pembantu misalnya, nanti ya istri saya bisa. bisa ya, tapi Ya sama, udah hampir sama. sama. Saya sendiri. Kalau anak-anaknya Bapak ada yang melanjutkan, Pak? Enggak ada. Anak saya cewek-cewek, jadi sudah tinggal ya, bareng. Bapak yang. Iya. Tapi dari keluarga sendiri yang keluarganya Pak Kelok ini memang sudah banyak juga yang Iya. melanjutkan ini, Pak ya. Pak, mungkin sedikit tentang Bali Brand ya. Kita dari Popok Media Bagos mungkin ada tanggapan dari Bapak, ucapan mungkin terhadap Bali Brand di sini, apa harapan Bapak ke depan? Ya. Saya
terus terang ucapkan terima kasih atas kedatangan bapak-bapak sekalian karena sudah meluangkan waktu datang kemari dan untuk mempromosikan coba saya, yaitu coba kelok. Ya. Mudah-mudahan terus berjalan coba kelok ini dengan lancar. Terima kasih. Ya. Itu pesan saya aja. Ya, ya. Ada apa mungkin dari Coba Kelok ini akan terus mempertahankan apa ini sebagai tradisi. Tapi kalau saya lupa sedikit Pak, kayak Sioba itu sebenarnya makanan khas Singaraja saja ini saya atau belum ada di tepat. mana Pak? Nah, ini sebetulnya kalau cari betulnya itu bukan sioba namanya. Oh, Kalau sioba itu sio itu panggang, bak itu babi. oh gitu. Nah, babi guling itu sioba sebetulnya. Oh iya iya. Karena sio itu panggang, bak itu babi. Yang ini sebetulnya loba. Oh gitu. Tapi karena bukan saya yang jualan duluan, jadi dia terus namakan sioba aja. Padahal ini loba. Lo itu godok, bak itu babi. Babi yang digodok ini. Oh, Cuma begitu. dicampur gorengan aja. Campur gorengan aja Gitu. Oh. Tapi karena sudah terkenal sioba, akhirnya ya namanya terus jadi Tapi sioba. bukan khas Singaraja Pak ya, tapi ada di daerah lain juga. Di Surabaya misalnya di Oh, enggak ada, khasnya memang dari Singaraja. Itu. Singaraja ya Pak ya. Oh iya. Itu yang pertama jual itu duluan di Coba Ayu. Itu duluan sama saya. Oke. Saya yang kedua. Kedua ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Atut atas Iya. penjelasannya dan kita mendapatkan informasi baru. Tapi yang jelas ini merupakan kuliner khas lokal Singaraja ya. Apalagi dengan nama kelok gitu ya. Kalau kita ngomongin sioba ya kelok itu yang biasanya melekat di pikiran kita. Bagian dari khas lokal, kemudian ini juga menjadi bisnis yang berputar gitu ya. Dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua bahwa ada panganan-panganan lokal itu yang punya nilai jual, punya nilai ciri khas tersendiri. Bahkan pelanggannya Pak Tut ini sudah sampai ke dari luar daerah. Tentu ini merupakan kebanggaan kita bersama. Demikian Bali Pos Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan hormat hati. Om Santi Santi. Santi. Sampai jumpa.